Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya teman-teman hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, baik. Sehat. Ada yang ke kampus nggak hari ini? Sendiri, Bu. Saya di the game, Bu. Oh, tadi ya kuliah Pak Oni ya? Iya. Pak Ono tadi ya, jam 8 kan? Yang semester 3 ya? Oke, ini teman-teman yang lain lagi mana nih? Ada yang nitip izin nggak? Nggak ada nih, Bu. Nggak ada. Tadi Yazid izin, katanya, Bu, ada urusan yang nggak bisa ditinggal. Urusan apaan? Saya nikah. Oh, kirain Yazid yang nikah. Oke, kita mulai aja ya untuk mempersingkat waktu. Ya, Bu. Sekarang tanggal berapa ya? 16. 16 November ya 2021. Saya hari ini lagi di rumah ya, maksudnya kuliahnya online, sekalian nanti juga ada meeting. Apa namanya? Oke, ini pertemuan 7, terus besok udah UTS ya harusnya ya. UTS, terus baru pertemuan 8. Kita kan ada 14 pertemuan kan. Oke, untuk UTS-nya nanti saya infokan di e-learning paling lambat insya Allah besok atau hari ini saya usahain ya hari ini. Ya, Bu. Nanti kalian cek di e-learning, ini saya lagi susun soalnya. Maunya banyak apa dikit? Apa yang gampang, apa yang susah? Yang gampang-gampang aja, Bu. Gampang. Gampang tapi banyak, atau sedikit tapi susah? Milih mana? Gampang dan sedikit. Tuh, itu siapa tuh biasanya tuh? Pak Rahmat ngasih soal biasa gitu ya ke murid ya? Alhamdulillah. Oke, untuk mempersingkat waktu, pertemuan 7 hari ini kita belajar tentang list statement. Kalau kemarin kan tentang apa? Kayak each, do while, kayak gitu-gitu kan. Tentang perulangan. Nah, ini tentang perulangan tapi dia sifatnya jamak atau array ya. Array itu kita mengindeks artinya. Indeks itu artinya mengurutkan. Array itu ada banyak dimensi. Yang paling dasar itu namanya 1 dimensi, kemudian ada 2 dimensi, sama
nanti multidimensi. Multidimensi ini nggak terhingga ya, maksudnya dia bisa 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Tapi jarang biasanya orang yang sampai multidimensinya itu di atas 5. Biasanya 1 sampai 5 kalau untuk array multidimensi ya. Oke. Slide-nya kelihatan ya? Pak, Bu. Oke. Oke, Ilham bilang yang mudah dan sedikit aja, Bu. Yang mempermudahkan urusan orang lain, urusannya akan mudah kembali. Ya kayak gimana dulu. Oke. Ini Ilham langsung nih dapat nilai A nih kalau kayak gini nih. Kalian mau nilai amin apa A+? A plus. A+. Kalau saya kasih nilai A+, kalian aminin nggak? Iya. Hah? Amin. Iya sih, Bu. Amin. Iya, kalau saya kasih nilai A+ nih, terus kalian aminin nggak? Amin. Iya, iya. Berarti mintanya amin ya. Amin. Siap doa kan amin, Bu? Oke. Nah, list statement ini kan perulangan array. Array itu kalau kita bilang memang apa ya, istilahnya itu memang kumpulan variabel ya. Jadi variabelnya itu lebih dari satu biasanya. Jadi dia berpasangan biasanya. Sekumpulan variabel yang memiliki tipe data yang sama. Jadi yang selagi dia tipe datanya sama, dia bisa disatuin. Misalnya sama-sama string, sama-sama number, sama-sama apa long integer dan lain-lain ya. Itu tipe datanya. Nah, array menggunakan indeks integer untuk menentukan urutan elemen-elemennya. Biasanya memang kalau array itu hitungannya terkait integer, jadi udah integer atau long integer. Tapi jarang yang long integer, rata-rata integer aja ya. Elemen pertama array memiliki indeks 0, elemen kedua memiliki indeks 1, elemen ketiga memiliki indeks 2, dan seterusnya. Nah, katakan ini yang warna ini ya, kotak apa yang bulat ini, dia tipe datanya sama nih. Nah, dia dikelompokkan di sini. Jadi dia selalu genap ya, nggak bisa ganjil. Dan kalau array itu indeksnya selalu diawali dengan 0, nggak bisa dengan 1. Ya, udah memang defaultnya seperti itu untuk yang penemu array ya. Nah, di sini selain array nanti kita juga belajar namanya linked list ya. Linked list itu apa namanya? Kalau kita bilang tuh kayak kumpulan not ya, linked list. Kumpulan not tapi dia memang tersusun secara sekuensial. Artinya dia saling menyambung, kemudian dia dinamis dan terbatas. Maksudnya jadi nanti not yang satu dengan yang lainnya ini dia harus mengikuti urutan ya. Dia nggak boleh loncat dari 1 ke 3, 2 ke 4, itu nggak bisa. Nah, biasanya disebut juga istilahnya namanya senarai berantai. Nah, linked list saling terhubung dengan bantuan variabel pointer. Jadi kalau ada linked list itu dia diidentikan dengan namanya pointer. Nanti masing-masing data dalam linked list ini bisa dikatakan simpul yang menempati alokasi memori secara dinamis dan biasanya berupa struct yang terdiri dari beberapa field. Nah, bedanya array sama linked list, kalau array ini sifatnya dia statis, dia udah pasti nih kolom 1 nanti dengan si lawannya kolom 1 juga gitu, itu statis. Tapi kalau linked list dia yang selagi ada bagiannya di situ maka dia bisa diambil. Artinya dia dinamis ya, dia bisa melihat mana nih yang dicocokkan gitu kan. Kemudian kalau di array penambahan atau penghapusan datanya terbatas, tapi kalau di linked list sebaliknya. Dia tidak terbatas untuk penambahan atau penghapusan data. Di array dia sifatnya
Di sini array sifatnya dia random access ya. Random access di sini maksudnya nanti dia akan ngambil datanya ini yang mana dulu nih dia ambil, atau dia mau ngambil indeks ketiga misalnya langsung, nggak harus lewat indeks 0 atau 1. Nah itu boleh gitu kalau di array. Kalau di linked list itu dia sequential, dia harus berurutan dalam pencocokan nomornya nantinya ya, antara si X dengan Y. Kemudian kalau di array itu penghapusan arraynya memang agak sulit karena dia kan bersusun tadi ya. Tapi kalau di linked list dia bisa ya, karena dia memang sifatnya dinamis. Gitu. Nah ini array dan linked list ya. Katakan 1, 2, 3 ini disebut, katakan ada 3 data ya. Ini array. Berarti di sini indeks 0. Nah, katakan di sini indeksnya 0 ya. Di sini indeks 1, di sini indeks 2. Ini secara array, tapi kalau secara linked list ya, di sini dia dibikin 2 bagian. Yang satu ini disebut data, yang 2 ini disebut penunjuk node selanjutnya. Nah, jadi katakan di sini disebut hit ya, yang nomor 1. Nah, nanti ini pun hit ya. Nah, nanti dilihat, tapi dia kan karena dia dinamis, dia bisa melihat mana yang hit sama tail ya, yang di ekornya ini nanti dia pengambilannya secara acak gitu. Boleh. Tapi tetap di sini nanti yang pertama dikatakan dia ini menunjukkan bagian data. Kalau yang selanjutnya nanti katakan bisa sebagai penunjuk node, atau bisa random juga, bisa jadi dia nanti data lagi. Saking dia dinamis ya. Nah, ini untuk deklarasi array. Ini rumusnya ya, tipe datanya dulu, kemudian dimensi array-nya berapa, kemudian identifier atau variabel yang digunakan apa aja. Nah, itu disebutkan di situ. Kalau satu dimensi dia sederhana. Ya, tipe data, kemudian identik rumusnya ini dia pakai ini ya, kurung siku buka sama kurung siku tutup kalau di array, baru nanti variabelnya apa. Contohnya di sini katakan integer kurung buka kurung tutup, misalnya 10 ya, string apa, nama, char apa gitu. Jadi kita ada contohnya ya. Kemudian kalau 2 dimensi dia diidentikan dengan kotaknya ini pun 2 ya, kurung buka kurung tutup sikunya itu ada 2. Kalau multidimensi dia bisa katakan bisa pakai 3 misalnya. Nanti identifier variabelnya juga sama gitu ya, dibuat. Bedanya dia kalau di array penulisannya tipe datanya apa dulu, baru kurung siku buka kurung siku tutup. Nah, katakan di sini ada array integer ya, value-nya itu variabelnya A, katakan kita isi dengan nilainya 100. Berarti 100 ini menunjukkan variabel A yang bisa menyimpan nilai integer yang diakses melalui indeks 0 sampai indeks 99 ya. Jadi nolnya dihitung ya, 0 99 kali berarti 100. Tapi jika didefinisikan variabel A ini memang belum punya nilai ya. Ya, dia hanya sebatas A. Yang berulang ini kan yang ketahuan hanya indeksnya aja, 0 sampai 99. Nah, ini katakan ini secara random ya. Nah, contohnya di sini ada array B ya. Di sini dia punya nilai segini ya. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Di sini ada 10 variabel di dalam array B ya. Nah, array B ini kalau disusun dia punya indeks sekian. Jadi yang pertama ini bilangannya 0
dia indeks ke 0. Indeks satunya dia punya value 2, indeks kedua dia punya value 5, dan seterusnya, sesuai dengan urutan. Ya. Nah, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Java, dia katakan misalnya kita ingin menghitung panjang array ya. Mengetahui banyak elemen dari array dapat dilakukan dengan cara, nah contohnya di sini ada kelas namanya contoh array ya. Sama ya, kurung buka kurung tutup di sini. Nah, di sini kita deklarasikan integer dikasih array ya, kurung buka kurung tutup, integer array dari umur ya. Dia punya punya value new integer sama dengan 100. Terus di bawahnya baru kita kasih rumus for i ya di sini. Untuk rumus for, katakan dia ngambil variabel i ya, dia punya definisi variabel i itu dikasih standar nilainya 0. Kemudian titik koma, i ini katakan dia harus lebih kecil dari umur length di sini ya. Umur dot length di sini nanti sifatnya dia akan bertambah. Nah, nanti ketika mau di print, mau dicetak, dia hanya memanggil variabel umur, tapi umur yang sudah diaraikan di dalam i. Jadi ini 0, karena dia batasannya arraynya 100, berarti nanti yang muncul adalah sekian, jadi 100 gitu. Ya. Kita ambil contoh. Suaranya kedengaran jelas nggak? Kedengaran, Bu. Kedengaran ya? Jelas, Bu, jelas. Oke. Nah, katakan di sini saya buat ya, misalnya contoh ya. Nah, di sini saya buat integernya itu kan 0 ya. Nah, dia sini ya. Umur lengthnya. Nah, ini muncul ya di sini. Nah, katakan di sini yang udah di-build dia ada 100 kali perulangan ya. Jadi kita cukup menuliskan i ini di dalam array ya. I ini punya nilai 0 ya, dimulai dari 0. Kalau misalnya saya tulis di sini 10, yang keluar adalah 10 ya. Karena dia udah defaultin nilainya, variabelnya udah dari awal.
Kemudian di sini kalau untuk array dia punya karakter ya. Jadi ada istilahnya juga kalau dibikin fungsi ya. Misalnya to char array ya. Di sini variabel tipe datanya string, variable text, langsung dikasih value-nya kok gitu kan. Kemudian dikasih sini nanti array text-nya ini di convert ke char ya. Ada istilahnya get char, ada to char array ya. Jadi array ini dia punya masing-masing function. Ini bisa disebut function ya. Jadi kalau ada kurung buka kurung tutup seperti ini bisa dikatakan juga sebagai function. Oke. Nah, di Java ya, di sini saya ingin menjelaskan juga bahwa di Java itu dia punya tiga tiga kategori dalam penyajian kita melakukan codingan ya. Jadi ini sifatnya ada yang private sama public kan istilahnya. Taunya dari mana istilahnya? Ini kalau kalian perhatikan di codingan di sini ada public ya. Public class, nanti di sini bisa diketik private class. Nah, itu tipe-tipe layer dalam kelas. Nah, maksud saya di sini, saya ingin jelasin bahwa tiga tipe ini yang biasanya dipakai di Java ya. Yang pertama itu ada enkapsulasi. Enkapsulasi di sini berarti dia aspek pemrograman orientasi objek yang menyembunyikan informasi kelas ya dari luar atau disebutnya data hiding, di mana kita tidak dapat mengubah atau mengakses data member atau variabel secara langsung. Jadi untuk menerapkan enkapsulasi data member atau variabel perlu dideklarasikan dengan private dan deklarasi metode-metode untuk mencapai nilai dari variabel. Nah, bisa dipakai kalau untuk enkapsulasi karena dia sifatnya tertutup ya, aksesnya berarti kita bisa pakai private class. Nah, ini sifat dari pengkodingan data dengan tipe enkapsulasi. Nanti kita belajar. Nah, selain enkapsulasi ada istilahnya inheritance atau pewarisan atau diwarisi ya. Inheritance ini berarti dia memang proses pewarisan data ataupun metode dalam satu kelas kepada kelas yang lain. Jadi satu function, satu file itu bisa diakses sama kelas lain. Kelas 1 bisa berkontribusi untuk kelas lain. Nah, itu contohnya ada inheritance. Nah, dia sifatnya kalau udah pewarisan, dia sebagai parent ya, sebagai ibu. Nah, nanti anak-anaknya itu yang akan ngambil ke dia ya. Dan di dalam satu file itu dia nggak bisa parsial ngasihnya, tapi dia dalam satu file itu benar-benar bisa diakses secara publik oleh kelas lain. Makanya sifatnya menyeluruh. Sehingga semua data atau metode yang dimiliki oleh kelas utama atau parent akan diturunkan kepada kelas baru. Misal contohnya sederhananya gini. Misal dalam kendaraan itu tipenya apa aja kira-kira yang kalian tahu? Tipe kendaraan dia punya turunan mau yang roda 4 atau roda 2 atau roda 1. Nah, itu disebut inheritance ya. Nanti roda 2 ini ternyata motor, ternyata sepeda, diturunin lagi gitu. Tapi dia nggak bisa menghilangkan yang sebelumnya, nggak bisa menghilangkan bahwa ya kita udah tahu bahwa sepeda itu adalah salah satu kendaraan yang bisa diakses di darat gitu. Nah, itu kan dia inheritance, jadi dia nggak bisa dipisahkan
satu sama lainnya gitu. Tapi kalau yang tadi yang private itu dia bisa berdiri sendiri gitu. Tapi ya enaknya mungkin nggak gampang orang bisa akses ya ke sana. Biasanya data-data private itu yang data financing ya, data finansial yang ada perhitungan bunga dan lain-lain itu dibikin private biasanya. Jadi mereka para programmer itu lebih cari aman lah ya kan. Mereka pakai private class di situ. Jadi kalau yang sekiranya berhubungan dengan money, dengan uang, mereka bisa minimalisir kalau ada hack ya, seperti itu. Jadi coding pun ada aturannya gitu. Kalau yang kelas yang diwariskan, yang mewariskan disebut kelas super atau kelas induk atau parent ya. Tapi kalau yang diwariskan disebut subclass atau disebut kelas anak atau child dipanggilnya ya. Kebanyakan orang pakai inheritance atau warisan ya karena memang sifatnya reusable ya. Dia mudah digunakan kembali. Jadi dia bisa satu function itu atau satu file itu cukup bikin sekali tapi bisa diakses oleh semua menu misalnya. Itu bisa. Kemudian nanti dia juga gampang untuk mengatur kelas yang memang memiliki data member atau metode yang sama. Kemudian ada istilahnya overriding data, juga metode ya. Kalau overriding dipanggil dengan kemampuan suatu subclass untuk memodifikasi data member dan metode dari kelas induknya. Tujuan dari overriding di sini memang melakukan tambahan atau perubahan jika memang kelas super tidak punya metode khusus yang dimiliki subclass. Jadi saling saling kasih keuntungan. Enaknya kalau inheritance itu kalau kalian bikin menu yang sifatnya non transaksi. Rata-rata seperti itu. Tapi kalau yang transaksi biasanya dia inheritance tapi dia pakai enkapsulasi gitu. Kalau inheritance biasanya dia ada istilahnya namanya extend sama super. Yang kita biasa tahu itu namanya extend ya, dia perluasan dari kelas induk. Tapi kalau super di sini memanggil konstruktor yang ada memang di kelas induk ya. Oke. Kemudian satu lagi sifatnya itu ada namanya polymorphism ya. Polymorphism di sini berarti dia kemampuan dari suatu variabel referensi objek untuk memiliki aksi atau metode yang berbeda bila metode yang sama dipanggil, di mana aksi metode tergantung dari tipe objeknya. Kalau polymorphism ini jarang ya dipakai karena memang dia dilihat dari sisi metodenya pun berbeda. Ya, kalau dia berbeda, mau dibikin metode yang sama, dia tergantung dari tipenya, tipe objeknya lagi, tipe datanya. Itu harus di adjust ya, di convert gitu. Oke, ini untuk yang perulangan array ya, satu dimensi. Visualisasinya seperti ini ya, kalau untuk yang satu dimensi. Jadi, kalau array itu kan tadi kita udah tahu variabel yang bisa menyimpan banyak data dalam satu variabel. Jadi, nama variabelnya cuma satu nih, yaitu adalah nama teman ya. Si satu variabel ini satu, nama teman namanya. Tapi di dalam satu variabel ini dia udah bisa memanggil namanya Linda, Agus, Santi dalam kelompok si nama-nama teman ini ya. Tujuannya kita kasih indeks untuk memudahkan akses terhadap data yang disimpan. Jadi kalau saya mau panggil nama teman ini indeks 1, berarti nanti yang muncul adalah Agus gitu. Jadi Linda ini nanti nggak dipanggil
Karena dia statis, dia melihat dari indeksnya, oh indeksnya 1 berarti si Agus. Ini kalau satu dimensi berarti dia hanya satu variabel ya, masing-masing indeksnya punya. Nah, ini ada perulangan satu dimensi untuk contohnya. Saya ada nih. Kebetulan nggak ada ya. Oke, ada nih. Ini saya jalankan. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, di sini buah untuk indeks 0, saya isi misalnya di sini anggur. Ya. Kemudian yang kedua, saya isi apel, kemudian jeruk, kemudian melon misalnya, kemudian misalnya pisang. Nah, ini ketika dia mencetak, dia akan mengikuti susunan apa yang kita ketik. Jadi dia nggak bisa mencetak apel dulu baru anggur. Nah, itu nggak bisa. Karena ini satu dimensi, kita udah kasih statement bahwa indeks yang 0 itu punya nilai yaitu anggur. Gitu. Di sini untuk codingannya kan ada import ya, sama ya. Nah, ini kalau untuk keseluruhan kita panggil aja import Java util bintang ya. Bintang ini berarti kita manggil semua function atau semua metode yang ada di import Java ya. Semua yang panggil. Nah, kemudian sini ada sifatnya public class ya. Bisa diakses oleh file lain ya. Nah, di sini kita kasih tipe datanya itu string, array 1 namanya buah ya. Untuk nama variabelnya. Kemudian kita sama ya, karena kita sifatnya inputan ya, makanya kita pakai scanner. Scanner variabel namanya scan. Nah, ketika mengisi data kita pakai rumus for ya. Di sini di mana buahnya kita bertambah ya, pakai apple plus di sini. Kemudian sini variabelnya nanti akan merujuk bahwa array buah di sini dia nanti bisa diinput ya pakai scan.nextLine. Kemudian dicetak ya println untuk ini. Nah, baru pemanggilannya di sini kita cetak bahwa for untuk variabel B ya atau si buah ini kita cetak langsung manggil variabel B aja di sini ya. B ini udah punyanya si array buah ya. Kan array ya. Gitu. Kita tinggal panggil B di sini. Nanti dia akan mencetak indeks yang pertama anggur, apel, jeruk, melon sama pisang. Nah, seperti ini. Ini salah satu contohnya. Nah, seperti ini ya. Ini yang kalau satu dimensi. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk yang satu dimensi?
dari teman-teman? Ya, Bu. Enggak ya. Oke, kita break dulu ya, 2 menit ya. Oke, Bu. Oke, sebentar. Yuk. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, untuk perulangan arai 2 dimensi, kalau di sini dia memang kita bikin arainya 2 ya. Ini tandanya dia kurung buka kurung sikunya itu ada 2. Nah, identiknya kalau arai ya, dia ada kurung kurawal buka, tapi di dalam kurung kurawal buka ini kita langsung definisiin lagi. Misal untuk nomor telepon ya, ketika kita panggil punya Lili, nanti akan muncul misalnya arahnya dia punya nomor telepon bahwa 0811 sekian. Misalnya kayak gitu. Atau nih kalau di sini kan pakai nomor urut ya. Misalnya.
Jadi array di dalam array ya. Ini dia udah punya indeks 0 ya. 0,0, 1,1 berarti punyanya si 08122. Kalau array 2,0 berarti punyanya nama value-nya adalah Maya. Gitu cara bacanya. Oke, ada yang kesulitan nggak kalau untuk yang array 2 dimensi? Nah, ini contohnya ya. Ini ada contoh case kalau array 2 dimensi. Katakan di sini pancake array 2 dimensi. Public class-nya sini array 2 dimensi, kita buka, dia sifatnya public. Nah, kita bikin di sini nih, bikin variabel array-nya. String siku 2 ya, 2 sini variabelnya namanya laptop, sama dengan kurung kurawal buka. Ini ada penutupnya ya. Nah, ini Toshiba, 5 juta. Acer, 3 juta. Asus, 4 juta, dan seterusnya. Nah, ini disebut array 2 dimensi. Jadi dia, kalau tadi kan 1. Nah, ini dia ada 2. Ada 2 elemen di sini ya. 2 indeks. Nah, di sini dia ingin cetak ya. For integer x sama dengan 0. Kita bikin variabel x, konstantanya 0, bahwa x ini di mana laptop ya, nanti dia akan bertambah di sini ya. Nanti baru dicetak, kita panggil indeks 0 sama indeks 1 ya di sini. Punyanya si x tadi di sini. Nah, ini untuk hasilnya. Kita coba lihat. Nah, ini untuk array 2 dimensi. Tadi ya, sama ya. Kita coba print. Nah, di sini muncul ya. Misalnya kalau untuk laptop ini, tapi kalau untuk PC misalnya dia punya variabel namanya PC ya. Nah, ini indeksnya ya. Kemudian kita ingin mencetak bahwa di sini sistem auto-println merek sama harga kita panggil si variabel X tadi. X ini punya siapa? X ini punyanya apa namanya ini ya, for. Dia indeksnya 0, jadi dia bisa dipakai untuk berkali-kali. Tapi yang kita panggil di sini kan array dari si laptop sama array dari si PC. Makanya pas dicetak dia keluar. Sini untuk laptop ya, Toshiba 5 juta. Kemudian di sini untuk PC merek merek AA harganya nanti 5 juta. Merek ya. Gitu. Jadi kita mencocokkan. Lihat dari sini. Ini yang 1, ini yang maaf, ini indeks 0, ini 1. Dan seterusnya gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Untuk array 2 dimensi gimana? Lili? Ini diem-diem aja nih. Halo?
Iya, Bu. Bu, Bu. Bu itu mungkin itu aja Bu, dikebawahin Bu, Iya, Bu. biar Apa? biar enak. Itu kan arah yang kedua nah yang Acer sama Acer 3 juta itu dikebawahin Bu, biar kita lihatnya enak gitu. Nah ya gitu. Iya. Iya Bu, kalau gitu lebih enak dilihatnya. Oke. Nah, tips juga biasanya kalau kita coding kalau kalian nanti udah terjun di dunia perusahaan ya, atau kalian nanti punya tim gitu, kalau kalian coding biasanya memang ada yang memudahkan seperti ini ya. Ini biar gampang bacanya ya. Gini biasanya kita mengikuti aturan, jadi gampang. Jadi kalau ada bugs kita bisa tahu nih, oh ini punyanya siapa, kesalahannya di mana, bisa ketahuan gitu. Nah, tapi ada juga perusahaan yang punya standar bahwa dia kalau dalam satu konteks ya, dia memanjang gitu. Jadi dia menghindari untuk banyaknya line yang terpakai. Yang tadinya mungkin cukup sampai 25 line, itu bisa sampai ada yang 100. Karena itu tadi dia untuk memudahkan ini. Jadi stylenya si programmer itu beda-beda sebenarnya. Gitu ya. Ada yang boleh kalau mau menghemat line biasanya pakai seperti ini. Jadi nanti nggak terlalu scroll ke bawah gitu. Jadi nggak makan waktu untuk nyekrol kalau misalnya ternyata line-nya itu ratusan atau ribuan. Biasanya satu file itu bisa ribuan, ada juga. Tapi biasanya itu nggak ideal, rata-rata masih di skala ratusan. Kalau udah sistemnya kompleks banget gitu. Tapi kalau yang masih standar puluhan biasanya. Oke. Nah, ini lebih rapi memang di sini. Tapi kalau di dunia perusahaan ada juga yang memang bikin standar bahwa oh nanti kalau codingnya biasain lurus aja gitu, karena untuk biar nggak lama mencari bugs itu scroll ke bawahnya itu cari function atau lain-lain. Bisa aja sih pakai control find, control F, cuman beda-beda style juga ya tiap orang gitu ya. Ini array contohnya yang 2 dimensi. Oke, sebentar, ada telepon sebentar ya.
Halo? Kalian hari ini ada kuliah apa lagi? Setelah ini ada lagi nggak? Nggak ada, Bu, udah Nggak selesai. ada kok, kosong. Kosong. Yang sore nggak ada? Yang setelah jam 1 siang? Nggak ada, Bu. Kelas karyawan biasanya. Kelas kelas karyawan ya? Berarti lebih sedikit ya? Udah ini nggak apa kan belum untuk yang perbedaan 1 dimensi, 2 dimensi sama multidimensi? Udah, Bu. Apa, Bu? Nggak jelas. Ya? Kurang jelas, Bu. Yang mana? Suara Ibu tadi kurang terdengar. Oh, kurang terdengar. Iya. Suaranya putus atau gimana? Tadi kecil, Bu. Udah. Hmm, saya nggak pakai headset sih, pakai suara biasa. Ke speaker ya, Bu. Iya, lebih digedein suaranya biasa. Tapi nggak pakai headset. Kemarin udah ada yang coba lamar rekrutmen belum? Kemarin kan susah itu. Ada nggak dari kalian yang coba ngelamar? Yang rekrutmen ITTS? AIS udah kayaknya, Bu. Guys, Lupa nggak tuh, Bu? yang dari kampus tuh. Kelewatan tanggalnya kemarin. Lewatan tanggal. Gimana? Kalau dosen-dosennya udah ngasih ini belum? Apa namanya? Soal UTS belum? Belum, Bu. Ini belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Mungkin rata-rata minggu ini kali ya. Cuman dibilang udah, Bu. Dibilangnya udah. Bu, habis UTS libur enggak sih, Bu? Enggak. Lanjut. Nanya-nanya libur. Nanti Kan nanya. liburnya itu abis UAS. Abis UAS. Uas. Oh, Mm-mm. berarti Lama habis berarti, UTS masih lanjut ya, Bu? Lanjut. Iya. Kan udah libur ini di rumah. Iya, mau libur apa lagi? Udah dijawab. Mau libur gimana lagi? Terus nanti UASnya ya sebulan lah kalian libur. Lumayan kalian mau jalan-jalan. Itu jalan-jalan. Jalan-jalan tahun juga pada mau kemana? jalan-jalan kemana, Bu? Habis minyak Akhir tahun pada mau kemana? di rumah aja. Bu. Ya, kok di rumah. Ya, Kan di sini dekat nggak boleh pantai, Bu. kemana-mana, Bu. Liburannya ke pantai aja, Bu. Pantai apa? Dekat rumah ada pantai apa? Ada kan dekat Bu di sini, Bu. 1 kiloan ya. Apa namanya? Pantai Kata, Bu. Pantai Ini yang apa? sama Gandoria, wisatanya pulau. Coba share screen di sini coba. Kayak gimana? Bisa nggak? Bentar, Bu. Cari dulu. Hiburan virtual ya, Bu? Tiap sore di pantai, Bu. Sekarang banyak profesi baru ya semenjak pandemi. Salah satunya wisata virtual tadi.
Jadi guide-nya itu mandu lewat virtual, nanti seolah-olah kita berada di dalamnya. Di luar negeri udah ada yang kayak gitu. Iya. Kalian nunggu metaverse. Coba pantai apa tadi namanya? Bentar, Bo. Dicari. Di promosi pantai. Sponsor tadi. Bentar, siapa tuh? Yuk, share screen, Bo. Rich. Gini, Bo. Ih, keren ya. Banyak, Bo. Ada 3 pulau sini, Bo. Ini daerah mana deh? Ini daerah dekat rumah, Sumatera Sumatera Barat ya? Barat. Mm-mm. Bagus nih. Masih ini banget ya? Apa namanya? Masih alami, Bo. Asri. Masih fresh banget ini, nggak banyak orang. Di Lampung juga ada tuh Mahitam. Apa? Pulau Mahitam, Bu. Mahitam. Badaya Pantainya cuma ini, Jambi Bo. yang ada Sungai Batanghari doang. Ini kotanya baru maju, Bo. Ini Ujung Genteng di mana? Sukabumi. Pantai Kata, ya, aduh. Yuk. Ini Oh, sorry, batunya ini itu memang diwarnain ya? Baru tahu iya aku. diwarnain. Nah. Masih alami Biar ini. menarik. Iya. Iya ya. Gerbang cuma gini juga. Ini udah lama kayaknya fotonya, belum diupdate. Masih alami ini, Bo. Masih pohon ini nih. Iya, benar. Risiko dekat pantai itu banyak maksiat. Banyak apa? Disediakan tempat maksiat. Tempat oke. Berarti ini dong apa bikin bikin woro-woro untuk jangan masuk di sini nih. Berarti Ini, usul ke DPR-nya, DPRD-nya. Udah, Bu. Kadang tiap lari ada aja nampak, Bu. Kan jogging kan tepi pantai terus, Bu. Iya. Udah nampak dari kode aja. Jangan lah ya, kita jangan maksiat lah ya. Iya. Imbasnya ke orang sini, Bu. Iya, yang buat orang jauh. Iya, yang datang orang-orang ini ya. Pendatang itu. Situ ya. Iya. Risiko itu. Berarti sebagian besar pedagang juga ya sama pelaut ya. Nelayan ya di sana. Nelayan, Bu. Enaknya dekat laut ini, Bu. Ikan baru turun tuh enak, manis. Saya pernah waktu itu nyobain di mana ya? Sulawesi, di Palu ya. Dulu yang Pantai Talise ya, Teluk Talise yang sebelum tsunami ya. Bagus ya. Jadi ikannya benar-benar fresh banget dari laut kan. Terus dibakar, wah itu udah mantep banget ya makannya di warung model terapung gitu di atas laut. Dari sediaan ya. Ingat banget itu waktu pas ke Talise itu yang hotel Roro yang runtuh, sempat nginep juga di situ kan waktu itu. Itu tahun berapa, Bu? Tahun berapa ya? 2013 pernah. Terus dari kerjaan dulu kan masih kantoran ya. Lupa saya, 2015 apa 2016 gitu, lupa. Lama juga ya, Bu. Jadi di sana tuh kalau pagi-pagi khas mereka makannya itu nasi kuning sama teh O dia kalau di daerah Sulawesi. ST. Terus kalau malam itu saraba istilahnya. Kalau kita tuh kayak wedang jahenya lah ya, ronde jahe. Khasnya kan sana kan bawang goreng kan, bawang goreng, baju paling kaos kayak gitu kan oleh-olehnya.
gitu, sama udang jahe, teh, gitu-gitulah. Kalau nggak biasa panas tuh sebentar tuh hitam tuh. Iya, kebetulan daerah Palu memang daerah panas sih Sulawesi. Jadi pas waktu ke Palu, Sulawesi itu transit sempat di Kalimantan dulu, di Balikpapan. Baru nanti nyebrang ke Sulawesi, dari dari Kalimantan ke Sulawesi. Ngelewatin Sumatera dulu kan, kalau penerbangan. Iya emang. Terus pulangnya baru ngelewatin Makassar atau Surabaya, baru ke Jakarta, rutenya gitu. Hitam Di nggak, sini Bu? ada yang sering keluar kota, teman-teman? Keluar rumah aja jarang, Bu. Rumahan. Rumah keluar kota. Oke, untuk mata kuliah saya nggak usah terlalu pusing ya. Yang penting kalian satu absen, ngerjain tugas, terus ngerti juga sih, ya paham. Iya. Kalau untuk kayak apa sih namanya terlalu banyak peraturan juga nggak bagus. Kekang kok. Paling gitu ya. Selain belajar Java, nanti ada belajar bahasa pemrograman lain nggak, Bu? Ada. Apa itu, Nanti Bu? ada namanya PBO ya, pemrograman berorientasi objek. Itu kalian nanti bikin coding ya. Biasanya lebih variatif lagi, belajar UML, Unified Modeling Language. Jadi apa yang digambarin di desain UML nanti kalian terjemahin ke dalam program. Itu pembelajaran pemrograman berorientasi objek. Ada kalau coding lagi mata kuliah namanya mobile programming. Game ya. Juga. Jadi kalian bikin aplikasi yang basisnya itu mobile. Entah nanti bisa dijalanin apa namanya, bisa lewat laptop atau handphone. Aplikasi ya, Pak. Kan bisa lewat Android. Gitu. Kalau yang lebih detail lagi, tapi nggak tahu ya ITTS bakalan ambil apa enggak, ada namanya pemrograman khusus gaming, gitu juga nanti gimana cara bikin game yang sederhana, misalnya kayak Mario Bros, kayak gitu-gitu kan, atau Tetris, kayak gitu-gitu, kan pakai logika juga, gitu. Kayaknya sederhana tapi susah juga, Bu. Iya, kalau kalian belajar Linux paling perintah-perintah aja sih kalau Linux ya. Lebih ke Python. Pemrograman apa ya biasanya? Rata-rata gitu sih. Mata kuliahnya kurang lebih setiap satu semester itu codingannya itu di satu mata kuliah. Atau 2 lah minimal. Maksimal 2. Sisanya baru teori ya. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dari teman-teman? Untuk Bu, absen nanti semester 2 beda lagi apanya? materinya. Beda. Ininya. Emang mau sama? Mata kuliahnya. Oh, beda. Oh, beda lagi. Jadi kalian belajar Nanti sama ibu lagi nggak? tergantung saya nanti ditempatinnya di mana, di prodi informatika apa di SI apa di TI atau ngajar tiga-tiganya gitu. Nanti kan diacak. Nyacak. Atau sesuai dengan skill kemampuan dia, cocoknya di mana nih, dia punya background apa untuk ngajar apa, udah pernah punya pengalaman belum, biasanya gitu kalau dosen. Sekarang, Bu, di semester 3 masih ada ngajar, Bu? Kebetulan yang semester 3 saya off dulu, saya fokus ngajar semester 1. Tuh. Waktu 2 tahun berturut-turut, 2 semester berturut-turut itu saya ngajar semester 3. Udah setiap hari hampir waktu itu. Full ya, Bu? Nggak full juga sih, biasanya
dijatah-jatahin dosen berapa untuk dalam satu semester dia megang berapa mata kuliah gitu. Jadi untuk semester 1, semester 2 kalian masih agak nyantai lah ya untuk kuliah, tapi nanti udah persiapin diri di semester 3, 4, 5 itu udah mulai apa ya, ada ininya lah, apa levelnya udah naik ya, udah beda sama dengan level 1 semester 1 sama 2. Sakit kepala. Apa? Banyak tugas ya, Bu. Banyak tugas, banyak kalau ada proyek bisa di PKL. kalian ya, PKL semester 5 Apa, dan 6 KKN ya biasanya. Kalau PKL-nya kemana biasanya, Bu? Kita KKN nanti mungkin ada yang sifatnya online, ada yang offline, tapi lebih enak sih offline. Gitu, nanti bisa kalian cari atau nanti dicariin sama kampus. Gitu. Lapangan ya. Nggak apa-apa, pengalaman ya. Ya enggak lah. Itu mitos aja deh itu. Oke, mungkin itu aja kali ya. Kalau array ya kalian belajar bedanya di situ aja, 1 dimensi, 2 dimensi, multidimensi gitu. Nanti untuk soal UTS-nya maunya tugas kelompok apa perorangan? Perorangan aja ya, paling ya. Tugas. Untuk UTS saya kasih perorangan aja ya. Oke, Bu. Oke. Gampang aja, Bu. Ya nanti saya kasih gampang soalnya, nanti jawabannya yang susah gitu ya. Jelaskan. Aduh. Nanti terangkan ya. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah join hari ini. Sehat-sehat selalu ya. Jaga kesehatan, udah masuk musim hujan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih, Bu. Karya ilmiah, hei. Halo Bapak-bapak, Ibu-ibu.